Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Bow. Tetapi, sebelum lanjut, kita ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal tua di tengah lautan. Di dalam kapal itu, hidup seorang pria tua berusia 70 tahun bernama Takashi. Kakashi mahir bermain musik, dan dia juga ahli dalam memanah. Di dalam kapal itu, Takashi hidup bersama seorang gadis berusia 16 tahun bernama Emma. Emma bukan cucu kandung dari Takashi, namun gadis itu dibawa Takashi sejak dia masih berumur 6 tahun. Tidak jelas asal-usul gadis itu, namun terlihat Takashi merawat Emma dengan baik. Semakin lama, Takashi semakin menyukai Emma, dan dia berencana ingin menikahi gadis itu saat dia berusia 17 tahun. Semenjak dibawa ke kapal itu, Emma sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di darat, namun dia terlihat sudah terbiasa hidup di dalam kapal tua itu. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, Takashi sesekali pergi ke daratan untuk berbelanja. Takashi mendapatkan uang dari para turis yang menyewa kapalnya untuk memancing di tengah lautan. Selain itu, para turis juga percaya bahwa Takashi memiliki keahlian meramal, sehingga mereka sering membayar jasa ramal dari kakek tua itu. Suatu hari, kapal itu kedatangan turis yang ingin memancing. Seperti biasa, Emma bertugas untuk melayani para tamu di kapal itu. 몇 살이야? 그럼 세상이 얼마나 넓은지도 모르겠네. Salah satu turis mulai menggoda Emma, dan dia mulai bersikap kurang ajar. Takashi menembakkan panahnya, sehingga turis itu sangat ketakutan. 저 순 도둑놈이네. 쳐다보지 마라. 눈깔에 화살 박힌다. 참, 점도 본다며? 점? 응. Kemudian, turis itu membayar Takashi untuk meramal nasibnya. Pria tua itu memulai ritual meramalnya dengan menembak panah ke arah Emma yang sedang berayun. Setelah itu, Emma mengambil anak panah tersebut dan dia membisikkan sesuatu kepada Takashi. Akhirnya, ritual meramal selesai dan Takashi memberitahukan hasilnya kepada turis itu. 뭐? Beberapa bulan berlalu, Emma sudah bertumbuh dewasa dan dia akan segera menginjak usia 17 tahun. Akhirnya, momen pernikahan yang ditunggu Takashi akan segera tiba. Pria itu menandai tanggal di kalender untuk menghitung mundur tanggal pernikahannya. Setiap pergi berbelanja, Takashi selalu membeli perlengkapan pengantin baru untuk Emma. Suatu hari, dua turis mendatangi perahu mereka. Emma merasa penasaran melihat kamera yang dibawa oleh turis itu. Ya, lalu apa? Kemudian, turis itu memanggil Emma untuk berfoto selfie bersama. Ternyata, turis itu berniat melakukan tindakan kurang ajar pada Emma. Takashi yang melihat hal itu langsung menembakkan panahnya. Ya, belum. Kedua pria itu tidak menyerah dan mereka mengikat Takashi.
Beruntungnya, Emma berhasil menghindari kedua pria itu. Karena tinggal di perahu ini selama 10 tahun, Emma menghafal setiap sudut dari kapal itu. Emma berhasil menembakkan panah ke arah kedua pria itu. Karena ketakutan, kedua turis itu memilih untuk kabur. Waktu terus berlalu, dan tanggal pernikahan mereka semakin dekat. Beberapa hari kemudian, kapal itu dikunjungi oleh banyak turis. Salah satu dari tamu mereka merupakan seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Mamat. Emma terlihat tertarik kepada Mamat karena umur mereka yang masih dekat. Mamat duduk sambil mendengarkan lagu dengan headphone. Kemudian, Emma mendekati pemuda itu karena dia tertarik melihat headphone itu. Pemuda itu penasaran melihat kepolosan Emma dan dia mulai bertanya kepada gadis itu. 몇 살이야? 서울 가봤어? 학교 다니면 고등학생이겠네. 입에서만 살았어? 외롭지 않아? 저 할아버지 친할아버지야? Kemudian, Takashi datang membawa Emma pergi. Pada malam harinya, saat semua tertidur, Mamat tak sengaja melihat Takashi yang sedang memandikan Emma. Melihat kejadian itu, Mamat mulai bingung melihat hubungan antara Emma dan Takashi. Keesokan harinya, Mamat menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. 아니야, 6살 때 좋아했을걸? 그럼 입에서 10년 동안 살았어? 그럴걸? 어떻게 그럴 수가 있지? 나쁜 사람이네. Setelah mengetahui asal-usul Emma, Mamat mulai kasihan melihat Emma. 영감, 요즘 사업이 잘 안 돼서 그러는데 활 좀 봐줘. Takashi kembali melakukan ritual meramal masa depan seorang turis. Melihat ritual itu, Mamat mulai curiga bahwa Takashi hanya memanfaatkan gadis polos itu. 저러다 맞으면 어떡해? 왜 웃어? 뭐라는데? Akhirnya, Mamat dan turis lain akan pergi meninggalkan kapal itu. Di sini, terlihat Emma mulai menyukai pemuda tampan itu. Sebelum pergi, Mamat memberikan headphone-nya sebagai hadiah. Takashi mulai terbakar api cemburu saat melihat kedekatan mereka. Semenjak memiliki headphone itu, Emma terlihat sering melamun, seakan-akan menunggu kedatangan Mamat kembali mengunjungi kapal itu. Menyadari hal itu, Takashi cemburu dan dia merebut headphone tersebut. Semenjak saat itu, hubungan mereka menjadi renggang. Emma terlihat menjauhi Takashi, dan dia selalu cemberut saat Takashi berada di dekatnya. Suatu hari, Takashi membawa turis baru ke kapal mereka. Pria tua itu juga membeli kalung agar Emma memaafkannya.
Namun, Emma masih tetap marah kepada Takashi. Gadis itu masih menyimpan dendam dan dia sengaja mendekati seorang turis agar Takashi cemburu. Akhirnya, Takashi mengusir turis itu. Menyadari Emma marah besar kepadanya, Takashi mencoret tanggal di kalender agar dia bisa menikahi Emma secepat mungkin. Keesokan harinya, Mamat kembali mendatangi kapal itu. Melihat pemuda itu, wajah Emma kembali memancarkan senyum manisnya. Mamat memberikan oleh-oleh yaitu sebuah headphone baru, dan Emma juga menghadiahkannya alat musik. Takashi yang cemburu kembali menembakkan panah. Namun kali ini, Emma berani menunjukkan sikap perlawanan. Pada malamnya, Takashi tidak melihat Emma di kamarnya. Ternyata, gadis itu sedang bermain di kamar Mamat. Takashi yang kesal langsung mengusir Mamat dari kapalnya. 생각해봤어요, 저 소녀 입장을? 10년 동안 바다에서만 산 소녀 마음을 생각해봤냐고요? 더 이상 소녀의 운명을 가두지 마세요. 저 소녀의 부모를 꼭 찾아서 다시 올 거예요. Sebelum pergi, Mamat berjanji bahwa dia akan mencari orang tua kandung Emma. Mendengar perkataan Mamat, Takashi langsung mempercepat persiapan pernikahan. Takashi menyatukan tempat tidur yang telah memisahkan mereka selama 10 tahun. Setelah itu, Takashi mengusir semua turis karena beberapa hari lagi, pria tua itu akan melaksanakan pernikahan. Pada malamnya, Takashi memaksa Emma untuk tidur di sampingnya. Keesokan harinya, Emma mencoba untuk kabur dari kapal itu, namun Takashi berhasil menggagalkannya. Semenjak kejadian itu, kapal mereka terasa sepi karena Emma selalu menghindar dari Takashi. Malamnya, badai besar datang sehingga membuat Emma dan Takashi ketakutan. Pria itu hanya bisa merenung tentang pertanda apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Mamat datang kembali ke kapal itu. 부모가 찾고 있어요. Pemuda itu berhasil menemukan poster gadis yang hilang 10 tahun yang lalu. Takashi tidak terima, namun Mamat mencoba membujuk Emma. 10년 동안 키워주는 할아버지를 두고 가는 건 마음 아프지만 Tiba-tiba, Takashi kembali menembakkan panahnya. Kali ini, Emma berusaha untuk melindungi Mamat. Pada malamnya, Takashi memaksa Emma tidur di sampingnya, namun Emma menolak dan menampar pria itu. Keesokan paginya, saat Takashi bekerja, kepalanya terbentur palu. Emma merasa kasihan, namun Takashi justru membalas tamparan gadis itu tadi malam. Mamat berusaha melindungi gadis malang itu. 소녀의 인생을 망가뜨린 당신은 악마야. Akhirnya, Mamat menantang Takashi untuk kembali melakukan ritual meramalnya. Mamat menanyakan tentang apakah Emma akan menikahi Takashi atau justru pergi meninggalkannya. Akhirnya, Takashi setuju dan mereka langsung memulai ritual meramal itu.
Kemudian, Emma membisikkan sesuatu di telinga Takashi. Setelah itu, Takashi membisikkan hasil ramalannya kepada Mamat. Setelah ritual selesai, Mamat meminta agar Takashi rela melepas Emma. 내일 아침에 떠날게요. Takashi tidak sanggup menerima kenyataan dan dia membuang semua pakaian pengantin yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Pada pagi harinya, Takashi mempersiapkan sesuatu di kapal yang akan membawa Emma pergi. Setelah itu, Mamat dan Emma meminta izin untuk pergi meninggalkan kapal itu. Takashi hanya bisa terdiam karena dia sadar bahwa ramalannya tidak akan bisa diubah. Mamat dan Emma pun segera pergi meninggalkan Takashi di kapal tuanya. Namun, tiba-tiba perahu itu berhenti. Ternyata, Takashi sengaja mengikat lehernya di kapal itu karena dia sudah tidak memiliki alasan untuk tetap melanjutkan hidup. Emma, yang menyadari hal itu, langsung memutar perahu kembali ke kapal Takashi. Akhirnya, mereka berdua menangis sambil berpelukan. Mamat yang menyaksikan hal itu, akhirnya mulai mengerti bahwa hubungan mereka bukan hanya sekedar nafsu. Takashi benar-benar mencintai Emma sepenuh hati, sampai dia rela mengorbankan nyawanya untuk gadis itu. Keesokan harinya, Emma memandikan Takashi, dan mereka berdua mengenakan pakaian pengantin. Mereka berniat untuk melakukan pernikahan secara simbolis, dan Takashi mulai memainkan musiknya. Karena sudah melihat ramalan di masa depan, Takashi tahu bahwa pernikahan ini tidak akan pernah berhasil. Pria tua itu menembakkan panah ke langit, kemudian dia melompat ke laut. Setelah Takashi menghilang di lautan, perahu itu bergerak sendiri dan berjalan kembali menuju kapal. Di momen itu, Kenjo menyaksikan roh Takashi melakukan malam pertama bersama Emma. Kemudian, panah jatuh dari langit dan mendarat di antara kaki Emma. Hal itu menandakan bahwa Takashi tak pernah menyentuh Emma semasa hidupnya. Namun kini, rohnya sudah menyatu dengan gadis itu. Saat Emma terbangun, Mamat langsung memeluknya. Saat mereka pergi menuju daratan, kapal milik Takashi berjalan mengikuti mereka. Emma mulai melambaikan tangannya, dan kapal itu perlahan mulai tenggelam. Bersama dengan hilangnya kapal itu, roh Takashi kini telah tenang. Dan film pun selesai.
Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.